Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita bersyukur di mana kita bisa bersama-sama beribadah meskipun lewat online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan turun atas kehidupan kita Bapak Ibu semuanya. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita akan naikkan setiap doa kita bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang begitu luar biasa menyelamatkan hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berarti karenamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jikalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, biarlah kuasa-Mu Tuhan turun atas kami, dan kami percaya Tuhan mujizat nyata dalam kehidupan kami semuanya ya Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh mendapatkan kuasa-Mu, kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan mujizat-Mu benar-benar nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Engkau urapi pakai hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu Bapa, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami semuanya Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang semua untuk boleh bagi berdiri yang di rumah. Mungkin sama-sama kita akan naikkan satu pujian yang sangat luar biasa memberkati kita, karena begitu besar kasih Allah akan kita. Kita rela. Silakan semuanya mati di atas salib. Kita menebus dengan satu. Haleluya. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Sama-sama kita dengarkan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang bangkit, dan kini hanya untukmu. Sama-sama yang syukur kepada Tuhan. Tunaikan syukurku, Haleluya, sudah menari buat Tuhan, dan saat ini kita akan sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bersama-sama kita akan naikkan satu pujian. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan.
Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Dan kami saat ini datang di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami berterima kasih firman-Mu Bapa. Sungguh besar setiamu.
bersyukur ya Tuhan, karena Kau sangat baik Yesus. Oh selamatkan hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melawan
Haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi Yesus Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami yang mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana Engkau memberikan kepada kami kesempatan kembali untuk kami boleh beribadah, mendengarkan, menerima taburan benih firman Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saja kami mau duduk diam. Kami membuka mata rohani kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi firman Tuhan secara khusus, sehingga firman Tuhan yang hamba persiapkan, yang akan hamba sampaikan, boleh menjadi berkat, bahkan menjadi rema dalam kehidupan umat-Mu di GBS Kasih Karunia, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk menerima benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, meskipun beribadah secara online kembali, namun kita percaya, sekali lagi saya katakan bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita dan siap untuk memberkati kita. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi pada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini, kita tetap harus semangat dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena itu janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan gara-gara karena pandemi COVID-19 ini sehingga menjadikan kita putus asa, khawatir, terlebih daripada itu malas. Mulai malas-malasan beribadah, mulai malas-malasan mendengar firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai gara-gara karena COVID-19 ini kita menjadi seperti itu. Apa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita salah gunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang sudah kita terima karunia-karunia roh dalam hidup kita, jangan sampai kita salah gunakan supaya jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Sehingga roh menjadi mati secara tragis. Contoh di dalam Alkitab itu adalah kehidupan seorang Nasir Allah. Kita tahu siapa Nasir Allah itu, yaitu Simson. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu di dalam saat masa-masa pandemi ini, kita harus tetap semangat. Jangan kita loyo, jangan kita malas, bahkan jangan kita asal-asalan. Kita melayani apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan karena gara-gara ini kita menjadi malas. Kita tahu
Allah Tuhan kita Yesus sebentar lagi pasti hadir, pasti datang kali yang kedua. Itu sudah pasti. Oleh sebab itu saat-saat sekarang ini waktunya kita bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, mari jangan sampai karena gara-gara ini kita menjadi loyo, kita menjadi takut, khawatir, terlebih kita menjadi malas. Dalam setiap karunia Tuhan, kalau kita melayani, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Contoh di dalam Alkitab adalah Simson. Mari yang di rumah kita buka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai ayat 31. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai ayat 31. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, itu Allah kecil. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Ayat 27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalas juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Esitol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Amin. Ayat nas kita pagi hari ini adalah 30a, dikatakan demikian. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu cerita daripada Simson ini. Dulu ketika saya masih kecil saya pernah mendengar Simson ini. Dan saya pernah melihat filmnya. Ketika itu saya masih kecil, ya termasuk masih remaja lah. Dan saya senang sekali dengan Simson, cerita Simson pada waktu itu. Bahkan sampai kalau kecil saya, mungkin kalian belum lahir, itu Simson itu diabadikan dalam mainan anak-anak gambar. Kalau dulu namanya gambar, sering untuk unggul,
untuk jemeh dan lain sebagainya. Itu dulu saya senang sekali dengan gambar Simpson itu. Tapi ternyata Simpson itu di dalam film itu akhirnya mati bersama-sama persis. Ternyata itu bukan cerita dongeng, tapi ternyata ada benar di dalam Alkitab. Nah, contoh di dalam Alkitab adalah Simpson. Karena kecerobohannya sendiri, Simpson harus menanggung akibatnya. Kehilangan kekuatannya, dibelenggu, dipenjara, dicukil matanya, dan menjadi tontonan bangsa kafir. Ia dipermalukan di depan banyak orang. Mereka berkata, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simpson, musuh kita. Allah di situ A-nya kecil, berarti itu berhala yang mereka sembah, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Filistin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Justru saat-saat pandemi COVID ini, kita tunjukkan kita ini di dalam Tuhan bersungguh-sungguh melayani Tuhan, bersungguh-sungguh beribadah kepada Dia, karena hanya di dalam Yesus, di dalam firman Tuhan kita berlindung, kita hidup, dan kita dilindungi, dijagai oleh firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan di dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Jadi apa saat ini yang kita terima karunia daripada Tuhan, entah itu karunia memberitakan firman Tuhan, entah itu karunia pemain musik, entah itu karunia menjadi singer atau WR, pergunakan karunia yang ada. Jangan menyalahgunakan karunia itu. Kalau kita mempunyai karunia bernubuat, karunia bahasa roh, gunakan itu. Jangan karena kondisi saat ini sehingga kita lupa karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Justru karunia itu terus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, karena hanya Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang sudah, firman Tuhan yang sudah kita baca, kita bisa mengambil dua pelajaran, yaitu yang pertama, karunia yang Tuhan berikan kepada kita jangan sampai disalahgunakan kita. Contohnya seperti Simpson. Kalau kita salah gunakan, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan hal yang demikian seperti firman Tuhan dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu artinya kita akan masuk di dalam kerajaan neraka, kita akan jatuh di dalam dosa. Salah satu di antaranya adalah hawa nafsu. Kita tahu Simpson itu jatuh di dalam dosa karena hawa nafsu dari seorang wanita yang bernama Delilah. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena dia dipakai sebagai nasir Allah, dipakai Tuhan secara luar biasa, mendapatkan kelebihan, kekuatan yang luar biasa. Akhirnya dia menjadi sombong. Bagaimana dengan kita? Kalau kita diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, jangan sampai kita jatuh di dalam kesombongan. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa, mempergunakan karunia yang ada menjadi perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kita perlu hati-hati, saudara. Apa yang sudah Tuhan karuniakan, entah itu karunia apa saja, termasuk karunia kekayaan, jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan. Apalagi kekayaan itu paling bahaya.
finansial itu paling berbahaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita pergunakan karunia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita salah gunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan mendapat peringatan dari ayat ini untuk kita selalu berhati-hati, jangan sampai menyalahgunakan. Kita justru saat-saat sekarang ini lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita beribadah secara online, lakukan itu dengan sungguh-sungguh hati, seperti kita biasa beribadah di gereja. Kalau sebentar lagi ada isu-isu akan diadakan, dibuka kembali gereja untuk beribadah, kita bersyukur. Namun masih tetap ada pembatasan untuk beribadah. Oleh sebab itu mari pergunakan karuniamu, entah itu karunia apa, apalagi karunia berdoa. Pergunakan itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya setiap umat Tuhan yang percaya memiliki karunia untuk berdoa. Berdoa saat-saat sekarang ini untuk supaya Tuhan benar-benar membuka gereja kita untuk bisa beribadah secara normal seperti biasa yang kita lakukan. Tidak ada pembatasan lagi, namun tetap ada protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan ketat. Lalu sebab itu saat-saat sekarang ini kita memerlukan syarat-syarat yang dibutuhkan, yang diisyaratkan dari pemerintah. Apapun itu, mari kita taati, kita lakukan. Ini masih dalam penggodokan, masih dalam pembahasan. Bagaimana lansia tidak boleh beribadah, bagaimana anak-anak tidak boleh beribadah. Dan yang datang jemaat dibatasi hanya 20%, maksimal 30 orang. Lalu bagaimana dengan gereja yang besar, yang jemaatnya puluhan ribu? Susah. Tapi mari kita berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita doa supaya Tuhan campur tangan hingga benar-benar kita dibuka untuk beribadah dengan normal, walaupun ada batasan protokol kesehatan yang harus kita taati. Puji Tuhan. Nah, Alkitab menyatat bahwa Simson merupakan salah satu pahlawan iman yang besar, dan dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasal 15 ayat 20, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Simson menjadi hakim bangsa Israel itu tidak sebentar. 20 tahun itu cukup lama. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya. Dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hakim bangsa Israel di zaman Filistin, zaman orang-orang Filistin. Bagaimana dengan kita? Kita ini mestinya bangga dan bersyukur kalau kita terpilih atau dipilih Tuhan menjadi pelayan-pelayannya. Entah itu pelayan apa. Sekali lagi saya katakan, mungkin pelayan musik, mungkin pelayan BN, singer, penari rebana, atau pengatur apa saja. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Namun dikatakan, namun Simson tidak konsisten. Simson tidak konsisten dalam panggilan Tuhan. Di dalam mengerjakan panggilan Tuhan, malah berkompromi dengan dosa. Tidak lagi hidup menurut pimpinan roh Tuhan, tapi menuruti keinginan daging. Tadi dalam ayat 19 dan 21 dikatakan hawa nafsu bertabulat. Dia jatuh dalam dosa karena wanita. Dia jatuh dalam dosa karena hawa nafsunya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus konsisten. Kita harus benar-benar komitmen dengan panggilan Tuhan dalam pelayanan kita. Apapun bentuk pelayanan kita, mari kita lakukan
dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak hamba-hamba Tuhan, mungkin juga jemaat, dipakai Tuhan luar biasa. Dan kalau tidak hati-hati, maka mereka akan menjadi sombong. Inilah yang ditakutkan bagi kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan karena kita dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya, menjadi pelayannya, lalu kita merasa kalau tidak ada aku, ibadah ini amburadul. Itu adalah kesombongan. Itu sudah merupakan satu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Menyebutkan bahwa yang termasuk perbuatan daging antara lain percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Simson yang telah dipanggil Tuhan sebagai nasin, arti nasin adalah seseorang yang dipisahkan, disucikan, dikhususkan untuk tujuan mulia. Bagi Tuhan justru jatuh dalam dosa yang demikian. Simson dipilih Tuhan sebagai nasin untuk kemudian bagi Tuhan, namun justru jatuh dalam dosa yang demikian, yaitu hawa nafsu. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita juga perlu berhati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Biasanya kalau sudah diberkati Tuhan luar biasa, ini yang perlu kita ingatkan. Hati-hatilah, jangan sampai jatuh dalam dosa. Jangan sampai mempergunakan karunia berkat Tuhan disalahgunakan untuk melakukan dosa. Orang dunia sangat banyak, ketika mereka belum punya apa-apa, dia bersungguh-sungguh berdoa, mencari Tuhan dengan cara mereka. Dan pada akhirnya ketika mereka diberkati menjadi sukses dan mampu, kaya, mereka menjadi sombong. Itu di luar sana. Saya percaya anak-anak Tuhan, saya berharap jangan sampai jatuh di dalam dosa. Di zaman pandemi ini justru kita tunjukkan bahwa kita benar-benar anak Tuhan yang memiliki kasih di antara sesama umat manusia. Itu pelajaran yang pertama, kita diingatkan karunia yang sudah diberikan pada kita jangan disalahgunakan. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, Simson harus menerima konsekuensinya akibat menyalahgunakan karunia Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dikatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di Tuhan, saudara menjadi milik Kristus? Amin, puji Tuhan. Berarti kita sudah menyalibkan keinginan daging kita, hawa nafsu dan keinginannya, kita sudah menyalibkannya. Jadi mari kita lakukan tugas kita masing-masing dengan sungguh-sungguh hati agar nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai rohani kita mati dengan tragis akibat menuruti kedagingannya. Akhirnya Simson mengabaikan perjanjiannya dengan Tuhan dan melangkah keluar dari panggilan hidup yang sudah Tuhan tetapkan. Ia menyalahgunakan kekuatan dan kelebihan fisik yang diberikan Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya. Menjelang akhir hidupnya, Simson menyadari kesalahannya dan berseru kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti Simson ini. Kesadaran yang sudah terlambat. Mari saat pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita mempergunakan karunia yang Tuhan berikan
untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu masa-masa saat sekarang ini memang sulit. Banyak berapa ribu orang yang di PHK, berapa ratus orang yang dirumahkan, berapa toko yang banyak ditutup. Makanya kalau kita melihat di TV-TV berita-berita, memang tidak menyenangkan, saudara. Bagaimana mereka melakukan tanpa ada jarak, tanpa memakai masker dan lain sebagainya. Dengan demikian, berapa banyak nanti yang akan tertular? Kita tidak tahu orang siapa yang membawa virus corona itu. Tapi puji Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita taat pada protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita kembali pada firman Tuhan. Di dalam Hakim pasal 16 ayat 28 dikatakan demikian. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalasan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Namun saudara yang dikasih, semuanya sudah terlambat. Walaupun saat itu Simson minta Tuhan hanya sekali saja. Meskipun demikian, Tuhan memberkati Simson kembali. Memang kelihatannya terlambat, tapi memang konsekuensi yang harus diterima oleh Simson adalah karena dia melakukan kesalahan, menyalahgunakan karunia dengan hawa nafsunya. Oleh sebab itu pagi hari saudara ingin kasih Tuhan, jangan sampai sekali lagi menyalahgunakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita saat ini mengalami situasi dan kondisi seperti ini, kita masih ibadah secara online, masih diizinkan ibadah secara online, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang maha hadir. Dia siap memberkati kita semua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, akhir daripada kehidupan Simson di dalam Hakim pasal 16 ayat 30 dikatakan, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkulah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ini luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Kalau dulu saya melihat filmnya, dia merentangkan kedua tangannya nih, merubuhkan tiang itu, di mana di atasnya, di bawahnya itu hadir banyak raja-raja orang Filistin, banyak manusianya. Kalau firman Tuhan dikatakan ribuan. Bahkan firman Tuhan berkata, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya, ketika dia mati bersama dengan orang-orang kafir itu, lebih banyak daripada ketika Simson hidup. Pada waktu dia masih hidup, banyak membunuh musuh-musuhnya. Matinya Simson, lebih banyak yang dibunuhnya pada waktu dia mati bersama-sama. Mati bersama-sama dengan musuhnya. Dikatakan, tetapi hidup Simson harus berakhir dengan tragis ini. Peringatan bagi kita, para pelayan Tuhan. Melayani Tuhan adalah anugerah tak ternilai, saudara. Karena itu jangan pernah sia-siakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bangga menjadi hamba Tuhan. Kita bangga menjadi pelayannya. Oleh sebab itu mari saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita benar-benar tegur, diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan mensia-siakan apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa manusia itu kekuatannya terbatas.
Tetapi kalau Tuhan sudah campur tangan, apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan memampukan kita bisa melakukan. Seperti Simpson, dia sudah jatuh di dalam dosa, kekuatannya sudah hilang, tetapi dia memohon kepada Tuhan, sekali ini saja. Apakah kita mau sekali ini saja kita dipakai Tuhan, lalu kita mati bersama? Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, mari berbicara mati ini bukan mati secara jasmani, tapi mungkin mati secara rohani. Jangan karena gara-gara situasi dan kondisi saat ini rohani kita mati secara tragis karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena kepanikan, sehingga kita menjadi meloyo, menjadi malas, menjadi takut, menjadi khawatir, sehingga rohani kita akhirnya mati secara tragis. Saudara yang kasih Tuhan, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang sudah diberikan dalam hidup kita ini, mari kita laksanakan. Kita pertanggungjawabkan di dalam melakukan bersama-sama dengan Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan. Mohon pimpinan Roh Kudus selalu supaya kita dapat mengerjakan tugas pelayanan kita sampai garis akhir hidup kita, atau sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Puji Tuhan. Mari tim musik pujian dengan maju ke depan. Kita naikkan satu pujian, kekuatan di dalam hidupku. Kekuatan di hidupku. Keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selama
selamanya. Tak akan goyah Sekali lagi katakan, tak akan goyah selamanya. itulah Bapak iman percaya kami. Kekuatan di dalam hidup kami hanya terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini, di mana Engkau sudah berfirman, sudah berkata-kata kepada kami umat-Mu, untuk kami tidak mensia-siakan apa yang sudah Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami umat-Mu di GBS Kasih Karunia ini. Karunia-karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami ditegur, kami diingatkan untuk tidak menyalahgunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Entah itu karunia kesehatan, karunia kekayaan, karunia apapun juga untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, sehingga kami menyalahgunakannya. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan dan terima kasih pada pagi hari ini Engkau sudah menegur kami, mengingatkan kepada kami untuk kami semakin bersungguh-sungguh, semakin setia melayani pekerjaan Tuhan maupun melayani Tuhan. Di saat situasi dan kondisi pada pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna. Engkau senantiasa menyertai kami sampai pada akhir zaman. Di dalam nama Yesus, Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami yang paling dalam, sehingga firman-Mu tidaklah sia-sia. Namun firman Tuhan terus berkarya, mengerjakan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami Kau tegur, untuk kami Kau ingatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Tapi percaya dengan imanmu bahwa Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kembali saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, saat-saat sekarang ini meskipun kita belum bisa masuk di dalam gedung gereja untuk beribadah bersama, saya ingatkan tetap menjaga kesehatan, jaga hati, terus lakukan protokol kesehatan yang pemerintah sampaikan. Sering-sering cuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Jangan lupa pakai masker. Vitamin tetap minum, dan juga menjaga jarak. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Banyak berdoa, karena kini ada gambaran-gambaran akan bisa gereja dibuka kembali untuk kita beribadah bersama-sama. Walaupun masih ada pembatasan-pembatasan, ya, namun kita tetap berdoa apa yang sudah kita dengar saat ini, supaya Tuhan campur tangan sehingga kita tetap bisa beribadah secara normal seperti biasa. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, yang terpenting lagi, jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan apa yang sudah kalian dengar firman Tuhan, agar firman Tuhan menyertai kita senantiasa, menjaga, melindungi kita. Puji nama Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Banyak berdoa supaya gereja kita bisa dibuka kembali
untuk kita beribadah bersama-sama. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan juga persembahan dan persembahan kita, karena selesai ibadah ini kita akan lanjut dalam pelayanan kami, yaitu melayani Bapak Ibu Saudara secara door to door, yaitu perjamuan kudus. Nah, oleh sebab itu persiapkan hati pikiran kita untuk menyambut, menerima berkat perjamuan kudus. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri sekaligus kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa, kita naikkan pujian ini, kekuatanku di dalam Yesus. Sekali lagi katakan, akan goyah selamanya. Kami tak akan goyah Tuhan ketika kami sudah mendengar akan firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima pada pagi hari ini. Firman-Mu meneguhkan iman percaya kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah menegur kami, mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa jangan sampai menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Apapun bentuk karunia itu, kami akan selalu memuliakan nama Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus, biarlah Kau meteraikan di dalam loh hati kami yang paling dalam, hingga firman-Mu tidaklah sia-sia. Meskipun saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun Roh Kudus, Engkau yang akan menyempurnakan dalam kehidupan umat-Mu pribadi, lepas pribadi. Saat ini Bapa, kami mempersiapkan persembahan kami, persepuluhan kami, untuk kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di GBS Kasih Karunia ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, yang akan mengembalikan persepuluhan. Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga persembahan-persepuluhan mereka pun benar-benar menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga Kau berkenan Tuhan untuk mengembalikan kepada tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan persepuluhan ini dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat ganda. Tuhan Kau akan mengembalikannya di dalam nama Yesus. Dan sekedar itu, Tuhan Kau juga memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Kau memberkati usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus, dan memberkati kesehatan mereka, memberkati iman mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan
persembahan persepuluhan ini dalam tangan berkat kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah raya pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami untuk melayani berkat perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap kami sebagai pelayan-pelayan perjamuan kudus. Layakan kami, kuduskan, sucikan hati pikiran kami. Biarlah kami sebagai pelayan-pelayan perjamuan kudus-Mu benar-benar layak memberkati, melayani perjamuan kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bentar kami akan berpisah, satu dengan yang lain kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami, pimpin kami, antar kami sampai di rumah ya Tuhan dengan selamat serta tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Bapa, dalam Kau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dalam mencurahkan berkat-Mu atas kami, anak-anak-Mu, umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, pulanglah dan terimalah dengan imanmu berkat rahmat nikmat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan, persekutuan kekuatan di dalam Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya, dan biarlah wajah Tuhan senantiasa menyinari engkau, sehingga diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah ibadahmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setumimu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dengan segala berkat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, keperluan daerahku, dan kiranya tanggungannya dari aku dapat lindungi hati dari tajam sangat terkacau, dan kesakitan tidak menyiksa hati. Tuhan mendengarkan dan menjawab